Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami merenungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu sukacita karena penderitaan. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita karena penderitaan. Jika kita ditanyakan apakah kita dapat merasakan sukacita ketika berada dalam penderitaan, apalagi ketika kita sedang bekerja bagi Tuhan. Jujur, kita katakan bahwa tidak ada seorang pun yang senang menderita. Tetapi mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Bila kita melihat kembali Paulus sebagai hamba Kristus, kita menemukan tokoh Kristen yang dengan sungguh-sungguh membaktikan hidupnya bagi Kristus. Kita juga dapat melihat bahwa karena kesetiaannya, inilah banyak orang yang menerima Kristus. Tetapi banyak juga yang menolak Kristus, bahkan berespon berlebihan, membenci dan menyiksa Paulus. Bagaimana reaksi Paulus terhadap respon orang-orang yang menolaknya? Paulus sama sekali tidak memperdulikan respon tersebut. Asal orang-orang mengenal Kristus, beriman teguh padanya, dan bertumbuh dewasa secara rohani. Hal apa yang mendasari semangat Paulus melayani? Yesus Kristus. Paulus menempatkan dirinya secara mutlak di bawah otoritas Kristus sebagai pusat pelayanannya. Karya keselamatan Kristus merupakan bagian utama dari setiap pemberitaannya, dan semua pertumbuhan warga jemaat diarahkan kepada Kristus. Melalui sikap Paulus ini, kita belajar tentang banyak hal yang harus diteladani, yaitu pertama, bahwa sebagai seorang pelayan Allah, Paulus tidak melihat pelayanan itu sebagai beban, tetapi melihatnya sebagai suatu peran serta terlibat dan ambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk jemaatnya. Kedua, menderita karena melayani Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa karena diperkenankan mengambil bagian dalam karyanya. Apabila dalam pelayanan kita mengalami kesusahan dan penderitaan, bersukacitalah, sebab kita telah mengambil bagian dalam penderitaan yang Kristus alami. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa mulia dan kayanya
rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Mampukah kita menghayati penderitaan sebagai peristiwa sukacita? Bagi manusia zaman sekarang hampir bisa dipastikan hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi bagi murid Kristus, memaknai penderitaan sebagai sukacita bukanlah hal yang mustahil. Hanya ada satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu memiliki pemahaman yang benar dan utuh tentang firman Tuhan. Pemahaman yang benar dan utuh terhadap firman Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani penderitaan penuh rasa sukacita. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan minat membaca Alkitab. Dengan membaca dan merenungkan sabda Allah secara pribadi, kita akan mengalami sendiri kasih dan cinta Tuhan terhadap diri kita. Melalui Alkitab, kita mengetahui bahwa penderitaan Paulus benar-benar pengalaman nyata sebagaimana pengalaman sukacitanya. Ia sungguh-sungguh bersukacita karena penderitaan yang dialaminya. Mengapa Paulus tetap bersukacita meski berada di tengah-tengah penderitaan? Paulus bersukacita karena ia boleh menderita untuk jemaat Kolose. Ia bersukacita karena melalui penderitaannya ia telah menyukakan hati Tuhan. Tujuan pelayanan Paulus dan juga kita adalah menyukacitakan hati Tuhan dengan mengantarkan jemaat kepada Tuhan. Mengantarkan jemaat kepada pengenalan utuh pada Tuhan merupakan pekerjaan berat. Tetapi Paulus menanggung semuanya penuh sukacita. Paulus juga bersukacita karena boleh menderita untuk meneruskan penderitaan Kristus. Memang penderitaan Kristus sudah sempurna, tetapi Paulus memberi penekanan dan pemaknaan terhadap penderitaan sebagai penerusan penderitaan Yesus dalam membangun gerejanya. Artinya, dia telah memikul salib yang dulu pernah dipikul Kristus seperti gurunya. Paulus akan berbahagia bila ia diperkenankan menderita. Dan memang pada akhirnya darah Paulus menyirami dan menyuburkan pertumbuhan gereja. Kepalanya dipenggal. Demi mempertimbangkan penderitaan para pejuang gereja, sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur apabila mengalami penderitaan demi kemuliaan Tuhan. Seperti Paulus, kita bersukacita karena kita menderita sebagai orang pilihan Kristus. Sukacita karena penderitaan itu baru dapat kita alami apabila kita memahami dengan sungguh-sungguh anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.